gambar itu ada beberapa ketentuan. Yang pertama, menggambar makhluk yang bernyawa. Siapa makhluk yang bernyawa itu? Kita manusia dan binatang. Makhluk yang bernyawa ini ada lagi pembagiannya. Yang pertama, gambar itu yang berbentuk, namanya patung. Maka hampir seluruh ulama mengatakan membuat gambar yang berbentuk dari makhluk yang bernyawa. Gambar yang berbentuk itu 3 dimensi, artinya apa? Patung, kan? Membuat patung daripada makhluk yang bernyawa, baik patung manusia atau patung binatang, hukumnya adalah haram. Kayak di yaumil qiyamah, di dalam riwayat orang-orang yang membuat patung itu, yang membuat patung bernyawa itu, dipanggil oleh Allah, disuruh oleh Allah untuk menghidupkan patung yang sudah dia buat. Alhamdulillah. Nah itu apa namanya? Kalau 3 dimensi, gambar yang berbentuk atau dengan nama lain patung dari binatang atau manusia atau makhluk yang bernyawa. Kalau dia buat patung tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan bukan makhluk yang memiliki jiwa atau nyawa. Dia makhluk yang hidup tapi tidak memiliki jiwa atau nyawa. Jadi boleh kita buat patung daripada pohon-pohonan, buat patung tumbuh-tumbuhan boleh. Tapi kalau binatang, patung macan, patung kerong, atau patung manusia, ini patung manusia cewek telanjang dibuat, mohon maaf, ya kan? Apalagi telah double dosa, tidak buat patung yang beda boleh. Kemudian mempertontonkan membuat aurat daripada patung perempuan. Yang kedua, gambar 2 dimensi, maksudnya gambar yang tidak berbentuk seperti lukisan, melukis. Melukis ini apabila yang dilukis adalah makhluk yang bernyawa, manusia atau hewan, di mana lukisannya bentuknya utuh, maka mayoritas ulama mengharamkan secara mutlak. Kalau yang dilukis itu adalah makhluk yang bernyawa dari manusia ataupun dari hewan, dengan syarat dia lukis secara utuh. Kalau tangannya beda, atau misalkan kakinya beda, atau kepalanya saja tidak, yang penting dia utuh, maka para ulama mayoritas mengatakan hukumnya adalah haram, dilarang. Walaupun ada yang kami pernah pelajari, sedikit ulama mengatakan masih ditolerir. Bahkan ulama mazhab Hanafi mengharamkan secara mutlak membuat lukisan apapun itu yang bernyawa. Karena kita tahu konteks di India misalnya, kebiasaan mereka kalau ada foto-foto, lukisan-lukisan itu disembah-sembah oleh mereka, apalagi lukisan rahim-rahim pendeta-pendeta mereka. Makanya dalam konteks sabduz darani, mencegah daripada sesuatu yang mudarat terjadi, para ulama menetapkan dilarang melukis daripada gambar makhluk yang bernyawa dari manusia atau hewan, lukisan tadi, apalagi patung. Tapi kalau yang dilukis itu adalah tumbuh-tumbuhan atau bebatuan atau melukis bangunan, ya boleh-boleh saja, karena ia bukan daripada makhluk yang bernyawa. Kartun-kartun itu termasuk. Tapi kalau kartunnya dibuat tidak persis seperti manusia, ada kan kartun-kartun kan, tapi dia bukan manusia, tidak SpongeBob kotak, maka tidak masalah. Karena apa? Mereka menggambar tidak sepenuhnya persis seperti manusia. Yang tidak boleh itu berbentuk manusianya. Nah itu yang dikatakan oleh para ulama dilarang. Tapi kalau tidak seperti manusia, misalkan bentuk wortel tapi ada mata sama mulut, boleh itu, karena tidak seperti manusia. Termasuk film SpongeBob itu contohnya, kan? Dia kotak, ya, kotak ada matanya ngomong, ya boleh. Atau dia gambar, misalkan gambar cumi-cumi, kan memang binatang, tapi dibuatnya tidak seperti cumi-cumi. Itulah Squidward, ya. Mana ngerti film itu, tontonan dari SD, ya. Tidak sampai pada derajat yang itu ya. Tapi memang untuk mengambil kehati-hatian, banyak ulama mengatakan sebaiknya janganlah menggambar makhluk yang bernyawa, mengambil kehati-hatian. Tapi memang ada ketentuan yang sudah kami sebutkan tadi. Kalau bentuknya tidak terlalu mirip atau tidak sempurna, maka boleh menggambar daripada makhluk yang bernyawa. Ada yang ketiga, hukum foto. Tadi patung dan lukisan yang dibuat dengan
dengan tangan, baik dibuat dengan kuas secara langsung atau secara elektronik. Itulah kartun kan pakai komputer kan. Ada yang ketika foto, bagaimana hukum foto? Ingat, ini banyak disalahpahami oleh kawan-kawan kita yang dalam tanda kutip mengatakan dirinya paling sunnah. Ini banyak keliruan. Mereka menyamakan foto itu sama dengan lukisan. Kami katakan berbeda. Lukisan itu dalam konteks kita membuatnya. Kalau foto bukan membuat. Foto itu kita menangkap kejadian nyata, kemudian ditahan oleh cahaya, dicetak, jadilah dia foto. Jadi foto itu bukan melukis, jauh daripada kata melukis. Foto itu adalah kejadian nyata yang ditahan melalui cahaya. Itulah namanya foto. Jadi sudah jelas foto tidak terlarang menurut pendapat yang kami pilih, dan ini pendapat dari ulama-ulama mayoritas, termasuk ulama-ulama mufti dari Mesir dan lain sebagainya, berkata sama bahwa kalau dalam konteks foto, walaupun yang difoto itu manusia atau binatang, tidak termasuk hal yang diharamkan, karena foto berbeda dengan melukis. Kalau melukis itu lain, kita itu melukis, nanti akan membuat. Kalau foto bukan, kita menangkap kondisi nyata. Kita kan memfoto sesuatu yang nyata, ditangkap melalui proses cahaya, ditahan. Itu namanya foto. Maka tidak sesuai dan tidak masuk akal kalau kita samakan foto dengan melukis. Jadi memfoto juga tetap boleh, dan foto kita taruh di rumah kita tidak masalah, bukan sesuatu yang terlarang. Tapi bisa jadi haram kalau yang difoto itu adalah wanita yang mengumbar aurat, misalnya, tidak boleh. Atau foto-foto yang bisa memancing syahwat atau menimbulkan fitnah, berubah dia menjadi haram. Nah, insya Allah bisa dipahami. Nah, itulah beberapa hukum yang berkaitan tentang gambar-gambar atau lukisan. Ada gambar yang berbentuk dan berbentuk. Kalau itu berbentuk dari konteks manusia ataupun makhluk bernyawa lainnya, hukumnya haram, tak boleh. Ini pendapat banyak ulama. Nanti kalau yang dibuat itu adalah makhluk yang tidak bernyawa, bebatuan, atau misalkan patung gedung, ya, atau patung Monas gitu kan, atau patung tumbuhan. Tumbuhan itu bukan makhluk bernyawa, tumbuhan itu makhluk yang hidup, tidak memiliki nyawa atau jiwa. Jadi boleh kita buat patung buah mangga misalnya, boleh saja. Tapi kalau gambar adalah lukisan. Nah, lukisan yang tidak berbentuk namanya gambar. Sama, kalau misalkan yang dibuat itu adalah makhluk yang bernyawa seperti manusia ataupun hewan, dan ia dibuat secara utuh, maka hukumnya menurut kebanyakan ulama dilarang, tidak boleh. Ya. Tapi kalau dia dibuat tidak utuh atau tidak mirip seperti makhluk yang bernyawa, contoh spot-spot tadi, boleh saja. Nah, sekolah lagi menambahkan konteks patung tadi ya. Nah, ada ulama yang merukhsah, meringankan dalam konteks mainan boneka anak-anak. Nah, jadi kalau dalam konteks mainan boneka untuk mainan anak-anak masih dimaafkan, walaupun dia agak mirip dengan manusia atau agak mirip dengan binatang. Contoh mainan Barbie kan, itu kan agak mirip dengan manusia, karena dia konteksnya untuk anak-anak dimaafkan atau dimaklumi. Karena Nabi, ada riwayat dari beliau pernah mengizinkan apa Ibunda Aisyah ketika masih kecil atau siapa diizinkan oleh Nabi, dimaklumkan untuk memiliki mainan dari boneka yang mirip, ya, boneka itu dengan makhluk yang bernyawa. Tapi selain daripada itu jangan. Kalau dia berbentuk atau termasuk lukisan. Walaupun ada ulama yang mengatakan ya kalau lukisan juga masih dibolehkan, tapi kami lebih condong kalau yang dilukis itu adalah makhluk yang bernyawa, manusia ataupun hewan, sebaiknya dihindari. Karena banyak ulama mengatakan haram. Nanti di yaumil qiyamah kita dituntut oleh Allah untuk membangunkan, menghidupkan makhluk yang kita lukis tadi. Tapi kalau foto, yang ketiga foto, ini berbeda. Foto itu sesuatu yang sudah ada, yang nyata, kita tangkap melalui proses menahan dengan cahaya. Itu namanya foto. Maka foto tidak sama hukumnya dengan melukis atau membuat patung. Maka foto hukumnya boleh dan boleh untuk dipajang. Pendapat kami ini berbeda dengan mereka yang mengatakan foto sama dengan melukis. Padahal foto hakikatnya berbeda dengan melukis. Tapi bisa berubah menjadi haram ketika yang difoto itu sesuatu yang dilarang melalui sesuatu yang dilarang oleh syariat. Nah, demikian ya, kita sudahi ya. Nanti lagi pertanyaan? Nah, cukup ya. Wal akhiru walhamdulillahi rabbil
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang kami mohon maaf.